Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrut taqwa wa ja'ala Ramadana syahrul ibadah wa syahrut tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, sahabat Usfat Official dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Dan ada satu kebiasaan baginda Rasulullah di bulan Sya'ban, bahwasanya di hari terakhir bulan Sya'ban, ba'da asar, Rasulullah bergegas dia menaiki satu bukit dan kemudian beliau berkhutbah. Beliau bersabda, "Ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian, telah dekat kepada kalian satu bulan yang sangat agung. Satu bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ila akhiril hadis. Hadis ini cukup panjang. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah mengkhususkan sampai ia melakukan atau berkhutbah untuk menyampaikan bahwasanya besok adalah bulan mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari lagi akan hampir di tengah-tengah kita, datang di tengah-tengah kita. Pemirsa, sahabat Usfat Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya ibaratkan bahwa Ramadan ini umpamanya sebagai seorang tamu, maka ia adalah tamu yang membawa keberkahan, tamu yang membawa kemuliaan. Kenapa? Karena tamu ini di akhir kedatangannya ia akan memberikan satu sertifikat kepada orang-orang yang menyambutnya. Sertifikat tersebut bernama la'allakum tattaqun, muttaqin, takwa, sertifikat takwa. Kita analogikan, kalau ada seorang tamu, pemirsa mendengar akan kedatangan tamu seminggu lagi ke rumah akan bawain duit 100 juta. Kira-kira apa yang kita rasakan? Senang, girang, gembira. Oh, sebentar lagi akan datang tamu bawain duit 100 juta. Apa yang kita lakukan? Kita akan siap-siap untuk menyambut datangnya tamu tersebut. Kita rapiin rumah kita cat yang rapi. Anak-anak yang pada rebek, yang pada nggak bener nih kita rapiin, kita mandiin, kita pakaikan pakaian yang terbaik. Kenapa? Tamu mau datang bawain duit 100 juta. Kemudian kita cari tahu, nih tamu kesukaannya apa, kesenangannya apa. Oh, tamu kita senangnya sayur asem. Maka ketika kita mau menjamu tamu kita, kalau dia datang jangan kita masakin sayur sop. Tamu kita sukanya daging kambing. Jangan nanti ketika dia datang kita gorengin ikan bakar, kita masakin ikan bakar. Jangan. Kenapa? Kita cari kesukaan tamu kita agar tamu ketika ia datang, ia kerasan, ia betah. Di akhir kedatangannya dia akan memberikan uang 100 juta sebagaimana yang dijanjikan. Begitu juga kita cari tahu kebiasaan-kebiasaan apa yang tidak disukai oleh tamu kita, maka itu tidak kita lakukan. Oh, tamu kita nggak suka hewan peliharaan, maka kalau dia mau datang kita usir nih kucing atau apa hewan peliharaan, kita jauhkan dari rumah. Kenapa? Tamu mau datang, tamu ini nggak suka dengan hewan peliharaan. Itu analogi tamu yang mau datang ke rumah kita bawain duit 100 juta. Nah, Ramadan adalah tamu yang membawa keberkahan. Dia akan datang membawa sertifikat yang bernama la'allakum tattaqun, sertifikat takwa, yang dalam ayat Al-Quran dinyatakan orang yang memiliki sertifikat takwa akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luar biasa. Bukan uang 100 juta, bukan 1 miliar,
Tapi bagi orang-orang yang menyambut tamu Ramadan ini akan Allah berikan sertifikat takwa. Dengan sertifikat tersebut ia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya apa? Kita harus cari tahu apa yang disukai oleh tamu kita. Oh ternyata tamu kita suka terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Maka kalau kita mau membahagiakan tamu kita mengetahui kesenangan tamu kita, di bulan Ramadan banyak-banyak baca Al-Quran. Oh tamu kita ini senang dengan orang yang suka bersedekah, senang dengan orang yang dermawan, senang dengan orang yang murah senyum, tidak kikir, tidak sombong. Maka kalau kita mau menyenangkan tamu kita ini, Ramadan kita ini, maka kita bersedekah, kita bermurah senyum, kita jalin silaturahim. Kenapa? Agar tamu kita betah, agar tamu kita ini kerasan, dan ketika tamu itu akan berpaling, akan pergi, ia akan memberikan sertifikat takwa kepada kita, orang-orang yang menyambutnya. Dan ingat bahwa Ramadan, tamu yang mulia ini, dia tidak datang cuma sehari, dia tidak datang seminggu, dia tidak datang 15 hari, tapi tamu kita ini akan hadir di tengah-tengah kita selama 1 bulan penuh. Artinya apa? Selama itu pula kita harus memperlakukan tamu kita ini dengan baik. Kan sekarang atau pada umumnya ketika Ramadan datang, Ramadan tiba, di awal saja kita sambut dengan penuh kehangatan. Di awal saja kita sambut dengan penuh kemeriahan. Contoh, di hari pertama Ramadan kita lihat masjid dan musola ini ramai, penuh dengan jamaah laki-laki, perempuan. Bahkan yang namanya ibu-ibu, yang namanya hari pertama terawih itu, kalau saya sering perhatikan, itu di saf terdepan itu sejadah sama mukenanya udah duluan. Orangnya balik lagi ke rumah. Kenapa? Dia taruh dulu tempat untuk supaya tidak ditempatin oleh orang lain. Hari pertama, hari kedua, minggu awal itu Ramadan, masjid musola penuh. Kemudian minggu kedua mulailah ibadah tarawihnya ini sudah bergeser. Yang tadinya pusat keramaian ada di masjid, mulailah tamunya tuan rumahnya ini berpaling ke mall, mulai ke pasar. Kenapa? Persiapan lebaran. Udah mulai repot mau beli kue, bikin ini, bikin itu. Dapur yang sekarang jadi rame dibandingkan masjid. Hari kedua, hari ketiga begitu juga, mulai berkurang jamaah masjid. Bahkan di hari keempat kita sudah tidak menghiraukan lagi Ramadan kita, tamu kita sudah kita tidak gubris lagi. Yang ramai adalah terminal Kampung Rambutan, pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian tempat-tempat untuk wisata dan pulang kampung, mereka mudik. Ingat, selama syariat puasa dilakukan oleh Rasulullah, itu Rasulullah tidak pernah pulang kampung dari Madinah ke kota Mekah. Tidak. Artinya apa? Kalau tidak perlu-perlu banget, kalau bisa kita sambut tamu kita ini sampai dengan akhir. Justru di hari-hari terakhir Ramadan, maka Rasulullah ini beriktikaf ashrul awakhir. 10 hari terakhir Rasulullah mengunci pintu rumahnya, mengunci kamar-kamar istrinya, beliau ke masjid untuk melaksanakan i'tikaf. Lebih giat lagi ibadah. Kalau yang sekarang terjadi kebalikan. Malah semakin akhir Ramadan maka semakin kendor. Artinya apa? Tamu yang tadinya awalnya udah siap-siap mau ngasih sertifikat takwa, tetapi karena tuan rumahnya kemudian tidak menghiraukannya, akhirnya tamu itu berlalu. Kita mengusir tamu kita Ramadan sebelum Ramadan itu selesai. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Rugi, kata Rasulullah. Rugi sampai 3 kali Rasul menyatakan demikian. Kenapa? Siapa orangnya yang ketika Ramadan datang, kemudian Ramadan berlalu pergi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kategori orang-orang yang dinyatakan oleh Allah, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atos. Berapa banyak manusia yang berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah siam Ramadan, tapi nggak dapat apa-apa, cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Kita ingat ketika bulan Ramadan ini ada satu surat, satu ayat
yang mendadak jadi populer, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata manusia umat Islam khususnya ini terbagi menjadi 4 kelompok di dalam menjawab seruan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kelompok yang pertama, ketika diseru oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu, maka kelompok yang pertama ini marah-marah, menggerutu, tidak suka. Sudah datang lagi Ramadan, sudah tiba bulan puasa, bikin ribet, bikin susah. Ramadan ini bikin pusing. Kenapa? Harga bahan pokok jadi naik. Jalan-jalan jadi macet, semuanya jadi serba diatur. Harusnya malam bisa istirahat, sholat taraweh, malam harusnya istirahat, nyenyak tidur, kemudian harus bangun makan sahur. Ini Ramadan bikin susah. Ramadan bikin sulit. Kalau perlu nggak usah ada Ramadan. Nauzubillah, marah, dia nggak senang dengan datangnya Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang pertama ini, orang yang menggerutu dengan datangnya Ramadan. Kelompok yang kedua, ketika disuruh oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyaum, ini kelompok yang kedua menang baik. Tahu menang baik? Diem aja, cuek bebe, masa bodoh, apatis. Artinya apa? Saya mah mau ada Ramadan, mau nggak ada Ramadan bagi saya sama saja. Kalau saya kuat ya saya puasa, kalau saya kagak kuat ya saya berbuka. Orang yang kelompok kedua ini dia tidak marah-marah, tidak menggerutu, tapi dia masa bodoh. Bagi mereka kelompok nomor 2 ini ada atau tidak ada Ramadan nggak ngaruh, nggak ngepek. Mudah-mudahan kita pun tidak termasuk kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, ketika disuruh oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyaum, maka kelompok yang ketiga ini berbahagia, bergembira. Tetapi tidak sampai di situ. Rupanya dia bergembira. Kenapa? Alhamdulillah Ramadan tiba, dagang apa saja untung besar, jualan apa saja laku keras. Gua mau dagang apaan ya Ramadan tahun ini? Ada yang udah siap-siap mau dagang es kelapa muda, ada yang mau dagang kolak, ada yang sudah pergi ke Tamrin City mau siap dagang-dagang pakaian. Ya Allah, girang, cakep, bergembira dengan datangnya Ramadan. Ramadan bulan penuh berkah, biji salak aja di bulan Ramadan jadi lembek. Ya kan, biji salak kalau di luar Ramadan keras, di bulan Ramadan jadi lembek, karena berkah Ramadan luar biasa. Ya Allah. Nah, kelompok yang ketiga ini bergembira dengan datangnya Ramadan, tapi karena urusan dunia, urusan materi, mudah-mudahan kita pun tidak termasuk kelompok yang ketiga ini. Dan yang terakhir, ketika kelompok yang keempat disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum, maka kelompok yang keempat ini bergembira. Alhamdulillah Ramadan tiba, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan puasa di mana ketika kita mengerjakan amalan sunnah dihitung sebagai pahala amalan wajib. Ketika kita mengerjakan amalan wajib, Allah lipat gandakan 70 kali. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah zikir. Luar biasa, 2 kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuka puasa ketika ia sedang berbuka dan ketika ia nanti menemui Allah di surga. Bergembira dengan datangnya Ramadan karena mereka mengetahui fadilah keutamaan daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ini. Karena dalam hadis, walaupun sebahagian mendoifkan hadis ini, Rasulullah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Siapa orangnya yang bergembira, berbahagia dengan kedatangan Ramadan, harramallah jasadahu ala niron. Allah haramkan jasadnya dimakan api neraka. Girang, bergembira. Bergembira dalam artian apa? Mereka ketika datang Ramadan, mengetahui fadilah daripada keutamaan Ramadan, maka mempersiapkan diri, bukan hanya semata-mata bergembira, tetapi ia persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang pertama persiapan hati, bersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati, dengki, ujub, sombong, riya, takabur dibersihkan. Kita hadapi Ramadan dengan penuh kebersihan hati. Kita minta maaf kepada orang tua, kepada tetangga, keluarga. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang tua dulu kita menjelang Ramadan. Kedua, persiapan ilmu. Banyak sekali sekarang kan adanya kegiatan-kegiatan tarhib Ramadan. Pelajari lagi, buka lagi tentang fikih Ramadan. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa. Kita buka lagi agar kita beribadah dengan ilmu.
hati-hati, akan berbeda orang yang beribadah tanpa didasari ilmu dengan orang yang beribadah dengan mengetahui ilmunya. Yang ketiga, persiapan fisik. Kita siapkan dari sekarang, jangan sampai kita Ramadan malah sakit. Atau jangan sampai kita Ramadan sibuk ngurusin urusan dunia. Yang tadi saya katakan, dia bergembira karena urusan perut. Dia sibuk mau jualan apa saja, dia sibuk mau bisnis apa. Padahal syahrul Ramadan bukan syahrul tijarah. Bukan bulan niaga. Syahrul Ramadan syahrul ibadah, perbanyak ibadah. Pemirsa, sahabat Usfat Official yang dirahmati Allah, inilah 4 kategori manusia yang luar biasa ketika diseru oleh Allah ketika bulan suci Ramadan, maka tidak semuanya menjawab serempak. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang keempat yang bergembira dengan datangnya Ramadan, karena kita tahu bahwasanya man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan, yang menegakkan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga hal ini bermanfaat buat Al-Fakir dan juga buat kita semua. Yuk kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan ilmu kita untuk menyambut Ramadan tahun ini. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, syahrul siyam, syahrul ibadah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.